Kisah Salman Al-Farisi adalah salah satu cerita inspiratif dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan perjuangan, pencarian kebenaran, dan pengorbanan. Salman berasal dari Persia dan terkenal karena perannya dalam memberikan ide strategi yang sangat berpengaruh dalam Perang Khandaq. Berikut ini kisah lengkapnya. Salman Al-Farisi lahir di Isfahan, Persia, dalam sebuah keluarga yang kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang pemuka agama Zoroaster, penyembah api, dan sangat taat dalam ajaran tersebut. Salman dibesarkan dalam suasana yang sangat religius, dan ayahnya sangat melindunginya dari pengaruh luar. Namun, sejak kecil, Salman merasa ada kekosongan dalam ajaran agama yang dianut keluarganya. Pada suatu hari, ketika ia sedang melakukan tugas keluar dari rumah, ia mendengar suara lonceng dari sebuah gereja Nasrani, Kristen, di dekatnya. Tertarik dengan suara tersebut, Salman pergi ke gereja dan bertemu dengan para pendeta. Ia mulai mendalami ajaran Kristen dan merasakan ketenangan yang tidak ia dapatkan dalam ajaran agamanya sebelumnya. Salman kemudian memutuskan untuk berpindah dari agama Zoroaster ke agama Nasrani. Namun, keputusan ini tidak diterima oleh keluarganya, dan ayahnya mencoba mengurungnya di rumah. Salman berhasil melarikan diri dan memulai perjalanan panjang untuk mencari kebenaran. Salman pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk belajar dari pendeta-pendeta Nasrani. Ia mencari guru-guru terbaik yang dapat mengajarinya lebih dalam tentang ajaran Kristen. Setiap kali salah satu gurunya mendekati ajalnya, Salman bertanya kepada mereka, "Kepada siapa aku harus belajar setelahmu?" Gurunya akan memberitahu dia tentang pendeta lain yang masih memegang ajaran Kristen yang benar. Perjalanan Salman berlanjut hingga ia bertemu dengan seorang pendeta terakhir yang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi orang yang memegang ajaran Kristen yang murni. Namun, pendeta itu memberitahu bahwa akan segera datang seorang nabi baru yang akan muncul di tanah Arab. Nabi tersebut memiliki tanda-tanda kenabian. Ia tidak makan dari sedekah, tetapi menerima hadiah, dan di antara pundaknya terdapat tanda kenabian. Mendengar kabar tentang akan datangnya seorang nabi, Salman memutuskan untuk pergi ke tanah Arab. Dalam perjalanannya, ia ditipu oleh sekelompok pedagang yang akhirnya menjualnya sebagai budak. Salman dibeli oleh seorang Yahudi dari Bani Quraisyah dan dibawa ke Madinah. Saat itu bernama Yatsrib. Meski menjadi budak, Salman tetap mencari kabar tentang Nabi yang dijanjikan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Salman mendengar berita tentang kedatangan seorang Nabi di kota tersebut. Salman ingin memastikan kebenaran Nabi itu, dan akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW. Untuk memeriksa tanda-tanda kenabian yang disebutkan oleh gurunya, Salman pertama-tama membawa makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ini adalah sedekah." Nabi Muhammad SAW tidak memakan makanan tersebut, tetapi menyuruh para sahabatnya memakannya. Salman kemudian membawa makanan lain dan berkata, "Ini adalah hadiah." Kali ini, Nabi memakan makanan tersebut bersama para sahabatnya. Akhirnya, Salman mendekati Nabi Muhammad SAW dan melihat tanda kenabian di antara kedua pundaknya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh gurunya. Salman pun langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ia cari selama ini. Ia segera memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat setia. Setelah masuk Islam, Salman masih berada dalam status budak. Nabi Muhammad SAW menyarankan agar Salman melakukan mukatabah, yaitu perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan sejumlah pembayaran tertentu. Tuannya meminta Salman menanam 300 pohon kurma dan memberikan sejumlah emas sebagai tebusan. Rasulullah SAW dan para sahabat segera membantu Salman. Mereka bersama-sama menanam pohon kurma, dan Rasulullah SAW sendiri yang menanam beberapa pohon. Dengan bantuan Allah, semua pohon itu tumbuh subur, dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan sebongkah emas kepada Salman untuk melunasi pembayaran tebusannya. Akhirnya, Salman berhasil dibebaskan dari perbudakan. Salah satu kontribusi besar Salman Al-Farisi dalam sejarah Islam adalah pada Perang Khandaq, Perang Parit. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah, kaum muslimin berada dalam posisi yang sangat terancam karena jumlah musuh yang jauh lebih besar. Pada saat itu, Salman memberikan ide yang sangat strategis, yaitu menggali parit di sekitar Madinah sebagai bentuk pertahanan. Ide ini berasal dari Persia, di mana strategi pertahanan semacam ini sering digunakan. Nabi Muhammad SAW menerima saran tersebut, dan kaum muslimin segera mulai menggali parit. Strategi ini berhasil dengan gemilang, karena pasukan musuh tidak bisa menembus Madinah dan akhirnya harus mundur. Karena peran pentingnya ini, Salman sangat dihormati oleh kaum muslimin. Setelah perang tersebut,
Kaum Muhajirin dan Ansyar sempat berselisih tentang asal-usul Salman, karena masing-masing kelompok ingin mengklaim Salman sebagai bagian dari mereka. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Salman adalah bagian dari keluargaku, Ahlul Bait." Salman dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas, penuh hikmah, dan memiliki keimanan yang luar biasa. Rasulullah SAW memujinya sebagai seorang sahabat yang penuh kebijaksanaan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya iman berada di bintang suraya, maka orang-orang dari Persia, seperti Salman, akan mencapainya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Salman Al-Farisi juga dikenal sebagai seorang zuhud, yang hidup sederhana dan rendah hati. Setelah Rasulullah SAW wafat, Salman terus berperan dalam berbagai perjuangan Islam, dan ia diangkat sebagai gubernur di beberapa wilayah, meskipun ia selalu hidup sederhana dan menolak kekayaan dunia. Salman Al-Farisi meninggal dunia pada usia yang sangat tua, diperkirakan lebih dari 80 tahun. Ia wafat di Ctesifon, Al-Madain, Persia, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Salman dikenang sebagai seorang sahabat yang gigih mencari kebenaran, sosok yang cerdas, bijak, dan sangat dihormati dalam sejarah Islam. Kisah Salman Al-Farisi mengajarkan tentang pentingnya pencarian kebenaran, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup.